Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, agar dia atau semua rasul itu menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah yang rela untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita sejak 2 tahun yang lalu. Malawas. Iya, saya masih nyatet karena terakhir di sini masih sebelum Covid ya, 2019 sebelum Covid. Dan kalau tidak salah ada 3 sampai 4 pertemuan saya ingat. Dan ulun akan lanjutkan dengan kitab yang sama. Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahit Tandid. Membersihkan tauhid dari kotor kesyirikan dan syubhat ketuhanan. Dan telah ulun sebutkan, kalau pian ingat, bahwasanya Syekh pengarang di sini Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizallahu taala, ulama Ahlus Sunnah dari Kuwait, beliau menyebutkan 25 prinsip bagaimana cara kita memahami tauhid. Dan seingat ulun mungkin 2 prinsip di antaranya sudah ulun sampaikan. Di antaranya adalah satu prinsip yang disebutkan, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakunal yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak 2 ya 3 pertemuan waktu itu untuk bahas poin itu. Maka berikut ini ada prinsip yang lain berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah bersama ustadz yang lain pian pelajari akidah, bersama ustadz yang lain pian pelajari ibadah, bersama ustadz yang lain pian pelajari adab dan akhlak, dan juga mungkin sirah, tazkiyatun nufus. Ulun ambil bagian tauhidnya. Al-aslul awal, ini balik dari pertama ya. Disebutkan di sini usulun jami'atun mu'inatun ala fahmi tauhid. Inilah judul yakni yang beliau berikan. Prinsip-prinsip yang jami' menggabung atau menggabungkan semua prinsip, mu'inatun ala fahmi tauhid, yang menolong kita semuanya sebagai kaum muslimin untuk memahami tauhid, dan beliau sebutkan 25 di antaranya. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, limadza khalaqallahu jalla wa ala al-insa wal jin. Prinsip pertama ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Maka ketika seorang tahu akan jawaban ini, tahu dia bagaimana cara memahami tauhid, akhirnya dia bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, karena dia tahu prinsip ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya sebagai manusia dan juga jin? Kata beliau, "Hadza huwa a'zamu su'alin wa jawabuhu a'zamu jawabin, wa huwa anna Allah jalla wa ala qad khalaqna wa awjadana fi hadha ad-dunya lina'budahu wahdahu la syarika lah wa nan'amu bidzalika wa ta'nasu nufusuna thumma nadhfaru ba'dahu bi jannati rabbina allati a'addaha li'abidihi al-mustajibina li amrih." Ini adalah pertanyaan yang besar. Begitu pula tentunya adalah jawabannya juga agung. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya satu-satunya, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nan'amu bidzalik, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan nikmat. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ibadah yang paling zahir yang kita lakukan, bahkan di salah satu gerakannya itulah momen terdekat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sujud, yaitu salat. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan padanya, ketenangan hati, jiwa, fikiran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Memohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya dengan kesabaran dan salat. Sabar ketika melakukan ketaatan karena ia berat, tapi bukan perkara yang mustahil, maka kita bisa melakukannya. Sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan karena banyak yang enak, lezat, tapi ia haram, maka harus sabar untuk meninggalkan. Dan sabar atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang cukup menyakitkan dan menyedihkan. Wassalah, dan salat. Makanya jamaah, siapapun di antara pian, mungkin ada yang karyawan, ada yang pedagang, apapun pekerjaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan salat, bersegeralah. Karena itu tujuan kita diciptakan. Itu kaidah pertama yang harus kita fahami. Kalau Anda ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Anda tahu Anda diciptakan untuk apa? Menyembahnya. Tapi silahkan ambil kenikmatan dunia. Tapi jangan sampai kemudian kenikmatan dunia melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita kais adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia memanggil, jawablah segera. Tepikan mobil Anda, tepikan sepeda motor Anda, sepeda,
apalagi misalnya masjidnya dekat dengan rumah, bersegeralah. Karena bisa jadi sholat itu adalah sholat yang terakhir yang Anda akan lakukan. Makanya di antara tips yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita agar khusyuk dalam sholat adalah mengira atau dia tidak mengira bahwasanya setelah ini ada sholat yang lain. Kata beliau SAW, "Udhkuril mauta fi salatik, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatih, fa hariyun an yuhsina salatahu." Ingatlah kematian dalam salat kalian, karena sesungguhnya seorang laki-laki jika mengingat kematian dalam salatnya, dia pasti akan mempercantik, memperindah, memperbagus salatnya. Karena dia tahu bahwasanya setelah ini mungkin tidak ada salat yang lain. Betapa banyak kita dapatkan berita orang meninggal ketika salat. Matinya luar biasa indah. Tentunya untuk yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut menyedihkannya, tapi bagi yang meninggal, indah sekali. Dan itu tidak akan terjadi kecuali memang itulah kebiasaan dia. Apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang akan dibangkitkan, yakni bagaimana kala dia meninggal. Kata para ulama, maka seorang akan meninggal sesuai bagaimana dia biasanya hidup. Anda biasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas ketaatanlah Anda akan meninggal. Kata beliau, nan'amu bidzalik, kita mendapatkan nikmat dengan ibadah ini. Apalagi misalnya pian menjalankan ibadah ini sempurna. Mungkin kalau pian pernah merasakan gitu ya, salah satu sholat kita tidak sempurna dalam artian mungkin ruku sakit banar pinggang, sujud sakit banar pinggang, atau misal pas asam urat aja. Pas asam urat tuh. Terkadang kita kadang-kala betelempoh. Kenapa? Sakit nah. Woi. Maka imamnya lawas pulang. Woi, sadangnya woi. Sakit banget. Kan nggak bisa akhirnya. Akhirnya terkadang kita sholat pakai kursi, kenapa? Kadang kalau dilipat lintuh sakit, tumit sakit. Ya. Kenikmatan beribadah sudah berkurang itu. Untuk orang-orang yang tentunya sehari-harinya dia biasa beribadah sempurna. Begitu ada penghalang, kenikmatan itu hilang. Kalau pian masih sempurna dalam menjalankan ketaatan ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang sholatnya harus pakai kursi. Rukuknya cuma nunduk sedikit, sujudnya lebih dalam lagi, nggak bisa lagi dia menikmati yang kita nikmati itu. Rukuk dengan gerakannya sempurna, sujud dengan gerakannya sempurna, bertelempoh kawa. Nikmati, kata beliau, nan'amu bidzalik. Kita mendapatkan nikmat dengan peribadatan tersebut. Jangan sampai kemudian ibadah malah membuat kita gusar, membuat kita gelisah. Berarti ibadah Anda bermasalah dong. Harusnya kita menikmati. Makanya di antara yang mendukung agar si imam dan makmum menikmati sholatnya, mungkin bacaannya itu mendukungnya, gerakannya juga. Jangan cepat-cepat. Iya ulun suah sembahyang, orang sembahyang laju bener. Sudah jantungan ngalih mengatur napas, laju pulang inya. Ulun on time padahal. Iya. On time dalam artian orang belum qomat. Saya wudhu. Habis itu iqamah. Masuk ke dalam itu lambat karena ngos-ngosan. Begitu masuk ke shaf udah terlambat 2 rakaat. Laju benar sidin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lajunya. Kapan bisa menikmatinya? Pelan-pelan aja. Nikmati gerakan demi gerakannya. Wa ta'nasu nufusuna, dan hati kita menjadi tenang. Artinya sudahlah kita mendapatkan nikmat dengan ibadah ini, ia menenangkan.
Bahkan kata Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Bilal untuk menegakkan salat, apa kata beliau? Arihna bis salah, berikan keistirahatan kepada kami dengan salat. Salat itu malah bikin istirahat santai, nyaman. Ini Anda kerja nih, depan komputer nih, adzan berkumandang. Nah, itu saatnya Anda menikmati waktu. Yuk, salat dulu. Yang Anda kais ini rizki dari Allah, yang Anda cari ini rizki dari Allah. Sekarang Anda sedang dipanggil, jawab. Dan alhamdulillah, ulun masih menyaksikan kita masih hidup di zaman yang baik. Keburukan betul banyak, tapi kita hidup masih di zaman yang baik. Orang baik masih sangat banyak. Bagaimana cara taunya? Lihat aja setiap sholat. Orang masih banyak ke masjid. Ya. Di tengah-tengah aktivitas mereka, ya zuhurnya, ya asarnya, masih banyak orang ke masjid. Kita masih hidup di zaman yang baik, walaupun keburukan juga banyak. Itulah perkara yang paling zahir yang bisa kita ukur dari iman kita semuanya. Kata Syekh Abdul Razak, as-salah mizanul, Syekh Sa'di, as-salah mizanul iman, timbangan keimanan itu terlihat pada salat seseorang. Dan subhanallah, kaum muslimin, ada orang-orang yang ketika salat subuh sudah pakai baju kerja. Lu lihat itu, kenapa? Dia mungkin kerjanya rada jauh, perginya itu sejak sebelum subuh sholat dia. Waduh. Kalau kita kemudian kantor kita dekat, pasar tempat kita jualan dekat, kemudian kita juga bukanya jam 8, jam 9, Anda telat subuh, Anda bisa ngomong apa sama orang-orang kayak gini? Ya, harusnya kita lebih nyaman, lebih santai. Kenapa? Masjidnya parak. Terkadang yang menjauh itu adalah hati kita. Nah, ini yang nalik. Bajunya Jabang. Perjalananku, petualanganku. Ke gunung ini, ke gunung itu. Luar biasa. Petualangan. Sembayang guringnya. Ada usah ya pakai kaos kayak itu. Gak usah Anda pakai kaos-kaos sok-sokan kemudian Anda orang yang petualang. Jauh didatangi, tinggi dinaiki. Luas diislaminya pokoknya. Petualang tadi bang. Topinya habang biasanya bang. Si bolang tuh lah. Luar biasa. Awak bagus. Kotak-kotak mulai parut sampai dahi kotak-kotak. Main barbelnya sampai ke gulu-gulu nah. Pas azan subuh guring. Aduh, Anda pakai baju biasa aja, nggak usah pakai kaos itu. Malu-maluin. Apalagi masjidnya parak. Ulun suahlah ceramah di salah satu bank ya. Ulun kan nyaman-nyaman bank BNI Syariah waktu itu ya. Pokoknya salah satu bank lah. Sudah jadi BSI juga sekarang ya loh. Ulun sampaikan perkara sholat ini. Dan subhanallah, Allah gugah hati mereka karena masjidnya dekat. Masjid dari kantor mereka itu dekat. Akhirnya laki-laki, siapapun karyawan laki-laki yang ada di bank itu, ketika adzan berkumandang, yang perempuan-perempuannya pada nyuri ke masjid. Dengan mencuplik perkataan ulun, ente laki enggak? Laki itu ke masjid. Udah di sini yakin jam 5 ibuan nyawa, kada kami kalau aja sembahyang sini, nyawa ke masjid ya. Akhirnya pada ke masjid. Apakah karena ulun yang menyampaikan? Enggak. Allah yang merubah hati mereka untuk menyadarkan. Nah, masjidnya parak. Masjidnya parak. Dan para pimpinan perusahaan juga ya. Pimpinan perusahaan, rektor universitas, pimpinan sekolah. Anda di Indonesia, kita berbicara Anda muslim ya. Anda di Indonesia, Anda muslim, mayoritasnya adalah kaum muslimin. Berikan kemudahan karyawan Anda, mahasiswa Anda, pelajar Anda untuk sholat. Ada keluhan teman bekerja, ngalih teteh sembahyang jam. Kamu memangnya kerja di mana? Di Banjar aja. Saya kira kerja di luar negeri gitu ya. Mungkin di tempat di negeri mayoritas orang-orang kafirin, bahkan mungkin azan tidak terdengar. Oh, di Banjar. Pimpinannya Pak Muslim lah. Muslim teteh ya. Aneh. Aneh dong.
Anda di Banjarmasin, Anda di Indonesia, Andanya Muslim, pimpinannya Muslim. Masjidnya dekat, kok sholat susah? Aneh bener. Sama juga sebagian kawan-kawan mahasiswa susah untuk kemudian sholat on time. Harus kemudian ngikuti mata kuliah karena berbenturan dengan sholat asar misalnya. Antum kuliah di Amerika? Enggak, tak di Banjar. Oh. Dosen antum Muslim? Muslim. Subhanallah. Bukan dosen terbaik se-Banjarmasin juga, bukan dosen terbaik se-Indonesia juga. Mata kuliah Anda sehebat apa memangnya? Hingga kemudian Anda mempersulit mahasiswa Anda untuk sholat. Andanya Muslim, mahasiswa Andanya Muslim, ayo sholat sama-sama. Nah, ini tujuan kita diciptakan. Kalau Anda di luar negeri, di negeri yang mayoritas mungkin kafirin, bahkan mungkin adzan saja Anda tidak mendengarnya berkumandang, yuk kita bahas. Apalagi misalnya rektornya, dekannya non-muslim, Anda harus nuntut ilmu di negeri kafir. Ilmu itu di kita nggak ada misalnya. Dulu ya, kita berbicara dulu. Misalnya di antara yang tidak ada dulu di Indonesia, dulu ya, sound engineering nggak ada di kita. Harus ke Amerika. Hingga kemudian lulusannya sekarang, wah mereka, makanya masjid-masjid, musola-musola. Nih contohnya nih. Suaranya bagus, berbicara nyaman, ulun yang berbicara juga nyaman mendengar, piannya ada ilmunya. Di awal tahun 90-an harus ngambil ke sana. Bahkan teknisi untuk Masjid Nabawi orang Jerman. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tujuan kita hidup. Anda Muslim, murid Anda Muslim, Anda Muslim, mahasiswa Anda Muslim, Anda Muslim, kalau Anda Muslim, ayo. Ulun beberapa hari yang lalu ya, bukan komplain sih, ulun minta bantuan. Karena nomor atau SIM card untuk nomor yang buat WhatsAppan di sini, tanya jawab, itu hilang. Akhirnya ulun minta tolong dan dibantu. Nah, pimpinan yang sebelumnya itu dikirim ke Papua. Pimpinan yang berikutnya ya kemudian yang menceritakan bahwasanya bagaimana imbas pimpinan sebelumnya. Mereka yang selalu menggugah kami, mengingatkan kami untuk sholat on time. Kenapa? Karena dari Grapari turun ke Salam Samsat Parak. Yuk turunan yuk, sembahyangan di Samsat, sembahyangan di Samsat. Karena dekat. Siapa? Pemimpin. Imbasnya sampai dia tinggalkan imbasnya. Anda kalau punya jabatan, gunakan itu untuk mengais pahala. Anda punya karyawan Anda mesti manut lah. Anda punya murid, Anda punya mahasiswa, mesti ikut mereka. Lawang Anda levelnya lebih tinggi, bayangan dulu. Sholat itu sebentar. Sebentar. Zuhur 4 rakaat itu sebentar. Asar 4 rakaat itu sebentar. Coba aja. 15 menit juga mungkin cukup sekali itu. Apa susahnya? Habis itu belajar lagi. Habis itu belajar lagi. Gampang kan? Jamaah, bersegera. Ketika dipanggil, bersegera. Dan bisa jadi sholat yang kita lakukan kala itu, ya mungkin yang terakhir. Indahnya kemudian akhir hidup kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nadhfaru ba'dahu bi jannati rabbina. Sudahlah kita mendapatkan kenikmatan ketika beribadah. Kemudian hati kita tenang karena ibadah. Dan kemudian nanti kita akan bahagia setelahnya dengan surga dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda beriman dan Anda beramal saleh. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, surga Firdaus, surga paling tinggi. Di sana Nabi Muhammad SAW berada. Sudahlah di dunia ketika beribadahnya mendapatkan kenikmatan, Anda yang bisa merasakannya masing-masing. Kalau misalnya Anda beribadah, salatkah, baca Qurankah, atau macam-macamkah, kemudian Anda malah gusar, Anda malah kemudian tidak tenang, ada yang salah mungkin dengan niat Anda. Karena seharusnya itu menenangkan. Apalagi kayak pengajian ini. Ya, pengajian ini berkumpulnya kaum muslimin di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dapat 4 keutamaan kan, di antaranya adalah diturunkan ketenangan. Pengajian itu menenangkan. Saking tenangnya terkadang kita tidur.
Iya kan? Iya. Pian mun bisi kawan pina-pina unda insomnia jar ngalih guring jar. Bawai ke pengajian, bawai ke pengajian. Apa nyombo sini jar? Duduk dulu. Dangari. Innal hamdalillah. Guring lah. Nyari alhamdulillah guring dah. Saking tenangnya, ya mah bikin kita tidur ya. Allah a'lam bishawab. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Sudahlah kita mendapatkan nikmat dengan ibadah tersebut di dunia. Tenang hati kita. Nanti di akhirat nadfaru ba'dahu bi jannati rabbina. Kita akan berbahagia setelahnya dengan mendapatkan surga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala allati a'addaha li'abidihi almustajibina li amrihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang menjawab perintahnya. Kan kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semua kita dan semua kaum muslimin. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ada orang yang tidak mau. Bukan dia ngomong nggak mau, nggak. Tapi prakteknya menunjukkan dia nggak mau. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa itu orang yang enggan? Kok ada orang yang enggan? Karena kan kita tahu kalau baca firman Allah, sebagian nikmat surga Allah terangkan dalam firman-Nya. Sebagian nikmat surga Nabi Muhammad terangkan dalam sabdanya. Walaupun itu bukan semuanya, bahkan masih banyak Allah rahasiakan. Di antara keterangan hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku telah siapkan. Yang namanya disiapkan berarti sudah ada, karena disiapkan nikmat untuk hamba-hambaku yang saleh. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nabi Muhammad bukannya pernah lihat, tidak pernah didengar oleh telinga. Kan pengen pernah dengar kenikmatan surga. Dan tidak pernah terbertik di hati manusia. Kan kadang-kadang kita bayangin. Gimana cara menggabungnya? Maka di antara keterangan para ulama bahwasanya ada nikmat-nikmat yang masih Allah sembunyikan, yang masih Allah rahasiakan. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Satu jiwa tidak pernah akan tahu apa yang kami sembunyikan, kami rahasiakan untuk mereka. Nikmat yang menyenangkan mata dan hati. Balasan untuk mereka atau balasan atas apa yang mereka telah amalkan. Allah merahasiakan banyak. Ada orang yang enggan, nggak mau. Nah, ini kan aneh ya. Walaupun tentunya bagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafirin, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, mereka katakan asatirul awwalin. Ini cerita dongeng ini. Padahal mereka tahu, mereka tidak bisa mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka belingsatan bahasa kita ya ketika mendengarkan tentang kiamat? Karena yang ngomong, karena yang menyampaikan orang yang mereka tahu tidak pernah berdusta. Di awal surah An-Naba tuh. Mereka tidak pernah dapatkan Nabi kita Muhammad berdusta. Ketika beliau proklamirkan beliau Nabi, beliau Rasul, dan beliau bawa tentang tentang hari kiamat, tidak lain dan tidak bukan penolakan mereka karena kesombongan. Yang dibicarakan Muhammad SAW, mereka basicnya nggak bisa tolak. Ini orang nggak pernah bohong, kami tahu. Makanya kami amanahkan dia gembalaan kami karena dia orangnya amanah. Mereka bahkan katakan secara jelas ketika Nabi Muhammad katakan, kalau saya katakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Ya pasti kami percaya kalau kami ngomong. Tapi begitu datang berita tentang kiamat, mereka menolaknya dengan kesombongan. Tapi anehnya terkadang sebagian orang kafir tidak mempercayai hari kiamat, cuman mereka percaya bahasan surga neraka. Ini kan bingung gitu.
Tidak mempercayai hari kebangkitan, tidak mempercayai hari perhitungan dan pembalasan, tapi Anda percaya hasil akhirnya. Pengen tetap masuk surga. Loh, tahapannya akan ada. Anda mati dulu, ada urusannya nanti di alam barzah, ditegakkan kiamat, dibangkitkan Anda, dihitung amal Anda, baru kemudian surga neraka bahasan. Nggak bisa langsung yang di bahasan itu, ada bahasan sebelumnya yang banyak. Nggak percaya pondasi-pondasinya, pengen langsung surga aja. Kembali pada sabda Nabi Muhammad. Ada orang yang nggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah wa ya Rasul, siapa itu orang yang enggan? Kata Nabi Muhammad SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Kalau ditanya semua kita pengen, tapi terkadang praktek kita menunjukkan kita enggan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah ibadah yang kita lakukan. Bukan satu-satunya, karena kita diciptakan. Ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan ibadah hanya untuknya, kepadanya. Dapat nikmat kita dengan ibadah tersebut, tenang hati kita dengan ibadah tersebut, bahagia kita nanti karena kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, semua amal yang kita lakukan, kalau istilahnya kayak duit untuk bayar barang, dengan amal kita bayar surga, itu nggak bisa. Enggak. Seperti kalau kita punya uang ingin beli barang, amal untuk dapat surga, nggak bisa. Amal kita terlalu sedikit untuk mendapatkan nikmat setinggi itu. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita mentaati perintahnya. Wa atiiullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Karena rahmatlah semua kita akan masuk surga insyaallah, amin. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya yang memasukkan dia ke surga Allah. Enggak ada. Karena amal kita sangat sedikit. Sebelum lo lanjutkan hadis yang ini, sebutkan sebuah riwayat bagaimana seorang ketika ingin dimasukkan ke surga berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Aku puluhan tahun menyembahmu. Masukkan aku ke surgamu karena amalku. Allah perintahkan malaikatnya untuk menghitung amal orang tersebut. Maka ketika dihitung 60, 70, 80 umur kita, dan selama itu kita menyembah Allah, tidak cukup disebutkan untuk membayar satu nikmat pendengaran. Kita nggak pernah merasakan teman-teman yang tuli sih, jadi susah bersyukur. Ulun ngisi pengajian, ingatakan ya, tadi hadis ada yang masih ngambang nih. Kalau pina mati benar aja jadi hantu bertanpian ini. Penasaran aja belum tuntung ya. Ada hadis tadi belum selesai. Ulun pernah ngisi pengajian di teman-teman difabel, lebih tepatnya tunarungu, nggak bisa dengar. Orang yang difabel, di friendly able, mereka berbeda tapi bisa, tapi ada kekurangan tentunya. Itu kalau sudah tuli, bisu, itu levelnya paling tinggi di antara semua yang difabel. Level mereka itu tertinggi karena informasi nggak masuk. Betapa banyak Anda dapatkan orang buta, baca Qur'annya bagus, bahkan penghafal Al-Quran. Kenapa? Informasi masuk. Mereka buta, tapi informasi masuk. Orang yang tuli dan biasanya bisu, informasi nggak masuk, sekalinya masuk harus pakai bahasa isyarat. Dan sangat jarang kemudian guru ngaji bisa bahasa isyarat. Di mana mereka ajarkan orang-orang itu? Ulun katakan ke mereka begitu tanya jawab selesai gitu ya, Pak, apa sih harapan Bapak nih di dunia ini? Dengan qadar Allah berikan Anda cobaan sebesar ini. Apa jawab mereka? Kami pengen dengar azan. Subhanallah, pengen dengar azan. Anda dengar tiap hari, tapi nggak ada artinya. Bukan Anda sih, orang-orang di luar sana, nggak ada artinya.
Adzan berkumandang, dihanggusnya aja tetap sepeda motornya. Adzan berkumandang, laju aja tetap mobilnya. Ente muslim bukan? Sampingkan sebentar lah, 15 menit. Sebentar sholat itu. Apalagi masjid-masjid tertentu, imbah adzan tuntung, behinak Allah Akbar, langsung qomat. Di tempat-tempat tertentu. Amun pian kada bersegera waktu adzan Anda menepi, Anda ketinggalan. Menepi. Buang air kecil atau mungkin besar. Tapi yang cepat ya, wudu, ada waktu, apalagi ada countdown nih. Oh, masih 5 menit, iqamah. Bisa salat, yakni tahiyatul masjid, salat sunnah antara adzan dan iqamah. Impian mereka dengar adzan. Ya Allah. Pertanyaan yang unik-unik yang saya dapatkan dari mereka. Khususnya apalagi ketika mereka masbuk, dan ketika mereka masbuk ada lagi orang di belakang nepuk agar dia jadi imam. Wah, bingung. Dia nggak bisa ngomong. Mereka hanya dengan perasaan. Betapa banyak mereka sholat di masjid-masjid tertentu, kan mereka nggak dengar ya. Mereka hanya merasakan getaran perubahan gerakan imam. Baru kemudian mereka gerak. Atau mungkin jamaah kanan kiri bergerak. Jadi yang komplain tadi ketika dihitung 60 tahun umurnya tidak cukup untuk bayar nikmat pendengaran doang. Dan Anda ingin surga berdasarkan amal Anda. Jauh. Allah yang kasih rahmat. Nah, kembali kepada hati yang tadi. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul, bukan karena amalmu yang menyebabkanmu masuk surga Allah. Wala ana, saya juga bukan. Bedanya, illa ayyataghammadani Allah birahmati. Bedanya Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada saya. Karena rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah, kita taat. Kalau sagin beribadah aja, mudah naikkan dari rahmat, kada kawa. Untuk mendapatkan rahmatnya kita mentaatinya. Itulah firman Allah Ali Imran 32 tadi 31. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Az-Zariyat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi kita dan jin aja kesamaan, kita dapat beban untuk nyembah Allah. Tentunya bagi yang berakal. Itu diantara kesamaan kita dan jin. Kalau bedanya ya banyak. Materi penciptaan kita beda. Kakek buyut kita Nabi Adam dari apa, iblis dari apa, anak keturunannya beda. Tapi kita punya satu kesamaan bagi yang berakal diantara kita jin dan manusia, nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa disebutkan jin lebih dulu? Karena dia lebih dulu ada. Iblis itu jin pertama. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya langsung, kata Imam, disebutkan dalam Sahih Muslim, lamma khalaqallahu Adam fil jannah tarakahu ma syaa Allah ayyatruka ja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga dengan kedua tangannya, sudah jadi tapi belum ditiupkan ruh, tapi udah jadi, udah dibentuk. Allah tinggalkan beberapa saat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kala itu iblis mengitari Nabi Adam alaihissalam. Berarti iblis sudah ada. Iblis itu jin pertama. Seperti Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Ja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa. Iblis dia mengitari, mengelilingi, mentawafi Nabi Adam alaihissalam. Dia ingin tahu makhluk apa ini. Ini enggak kayak saya. Ini dari tanah. Saya dari api. Ini dari tanah. Tapi itu di antara dia menunjukkan bahwasanya iblis sudah ada duluan dan dia di surga. Surga yang sama yang nanti insya Allah kita akan masukinya. Amin. Falamma ra'ahu ajwaf. Kata Nabi Muhammad, ketika iblis melihat bahwasanya hamba Allah ini atau makhluk Allah yang baru ini ajwaf, memiliki rongga di dadanya. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak.
maka dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang tidak mampu menahan. Kata Imam Nawawi, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Makanya kan dua pintu ini, cara masuknya iblis di dua pintu ini. Ketika kita marah, ketika kita terkuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu identik dengan semua kenikmatan berkaitan dengan yang masuk lewat mulut, makanan, minuman, dan juga berkaitan dengan perut dan sekitarnya, termasuk kemaluan. Itulah yakni syahwat. Dari awal iblis sudah tahu bagaimana cara ngelawan kita. Bagaimana cara menghancurkan Nabi Adam dan anak keturunannya. Lalu kemudian kita masih tenang-tenang gitu. Ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Anda lalaikan. Dia tidak pernah tidur. Makanya kata Nabi Muhammad, qilu fa inna syaitana la yaqil atau la taqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur. Di antara cara atau di antara senjata yang dengannya bisa kita gunakan untuk melawan jin dan syaitan, lakukan sesuatu yang menyelisihi mereka. Mereka makan minum tangan kiri, kita tangan kanan. Mereka nggak tidur siang, kita tidur siang. Cuman mun pengen karyawan jangan juga apa ngalih karyawan. Jar Ustadz ulun Pak harus tidur siang ya. Nyawa nih begawe. Itu enaknya pedagang ya. Anda jadi bos ya, walaupun mungkin bisnisnya kecil-kecilan. Ya cuman jual tusuk gigi lah, tapi distributor satu kalsel. Sugih juga Bang. Nyaman benar. Kenapa orang berjualan tuh enak? Para waktu salat tutup dulu, istirahat sholat, kurangnya guring sekalinya, jangan juga lah, istirahat sholat. Teman-teman yang karyawan susah, syukuri itu, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak ya yang pedagangnya, nikmat itu karena Anda mudah untuk beribadah kepada Allah. Di sisi yang lain kaum muslimin pengen kayak Anda itu. Jadi kada perlu juga kemudian mengharap apa yang orang lain capai. Hendak juga Bang merasai begawe kantoran, kada usah inya juga hendak ya pian. Syukur yang ada ya. Ingat, ini tujuan kita hidup. Wa hadza hasrun lil ghayah min khalqil insi wal jinni fi ibadati subhanahu. Maka ini ayat ini yakni menunjukkan kepada kita tujuan tertinggi akan diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu sering sampaikan di banyak majelis, dan ibadahnya ini cuman sebentar kok, cuman sampai mati aja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beberapa hari ini atau bulan ini atau tahun ini, bukankah Anda dapatkan orang-orang yang meninggal rata-rata di bawah 60? Ya, ulun hitungin itu, gak kehitung. 52, 51, 54, 42, 45, di bawah 60. Udah berjatuhan kita. Sebentar ibadah ini, sampai mati aja. Wali ajli tahqiqi hadhil ghayah arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutubah muhtawiyatan 'ala syara'i' وآمرة بهذا الأمر العظيم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan untuk mewujudkan tujuan ini, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari manusia dan jin, arsalallahu rusul, Allah mengutus para rasulnya. Wa anzalal kutub, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Muhtawiyatan 'ala syara'i, yang mengandung di dalamnya syariat-syariat, wa amiratan bihadzal amril 'azim, dan memerintahkan dengan perintah yang agung ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan tidaklah kami utus seorang rasul dari sebelum wahai Muhammad SAW kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi wahyu Allah kepada semua rasul sama, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi dan Rasul Isa alaihissalam sama. Gak ada perintah untuk nyembah dia tuh gak ada.
Ini firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus seorang rasul dari sebelum wahai Muhammad. Kan Nabi 124.300 sekian belas diantaranya rasul. Yang kita bahas nih rasul nih. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Nabi kita, Nabi Muhammad, dan beliau nabi dan beliau rasul. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum wahai Muhammad SAW dari seorang rasul. Kita berbicara 300 sekian belas berarti. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Berarti kalau misalnya 300 sekian belas rasul, harusnya 300 sekian belas syariat berarti. Ada yang diceritakan ke kita dan banyak yang tidak. Fokuslah kemudian kepada Al-Quran yang menjadi syariat kita dan diutusnya Nabi Muhammad untuk semesta alam. Ustaz, boleh nggak baca Injil? Quran sudah tentukah? Belum, tak? Baru Iqra 2. Oh, Iqra, masih Iqra, soal baca Injil. Boleh kata baca Taurat? Lancar kah sudah ngaji? Lancar tatai. Ngerti lah isinya. Wah, nyatai kada ya. No, artinya janda nggak paham. Ntar, Anda bukan kemudian ingin menjadi kristolog kan? Orang Islam paham Kristen. Enggak. Agama kita aja kita belum paham. Quran aja kita belum selesai. Sekalinya hatam juga ketika Ramadan. Itu kan karena supan kawan 2 kali dah tuntung seorang hanyar jus 1. Lalu terpicu, akhirnya karena terpicu banyak cepet udah nggak jelas. Berapa nyojar? 3 jus aja. Nyatai 3 jus. Ya. Kita berbicara syariat yang banyak, tapi hanya sebagian yang Allah ceritakan. Apa isi wahyunya? Nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Kamu Muhammad dan juga semua rasul sebelum wahyunya sama. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini tambahan dia saya. Annahu la ilaha illa ana. Wahyunya adalah bahwasanya tiada Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku. Bukan sembah aku, sembah ibuku, enggak ada. Nabi Isa pun memerintahkan Tuhanku dan Tuhan kalian sama, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kita akhiri dengan ayat ini. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? An i'budullah, agar dia atau semua rasul itu menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah yang rela untuk disembah. Makna mudah, salah satu makna mudah untuk taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela dan ridha untuk disembah, seperti Namrud, seperti Firaun. Karena ada orang misalnya nyembah malaikat, orang nyembah nabi, malaikatnya nggak rela, nabinya nggak rela. Berarti malaikat sama nabinya bukan tauhid. Syaitan yang menyuruh orang ini untuk nyembah nabi lah. Syaitan yang nyuruh orang untuk nyembah malaikat inilah yang tauhidnya, si setannya, bukan malaikat, bukan nabinya. Karena mereka tidak rela untuk disembah. Dan betapa menyesalnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat kelak mereka ingin minta bantuan dari yang mereka sembah ketika di dunia. Dan semua yang mereka sembah mengingkari peribadatan mereka. Coba gimana sakit hatinya? Di hari di mana dia sangat membutuhkan pertolongan, akhirnya dia minta tolong sama Tuhan yang dia sembah waktu itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Ahqaf ayat di awal-awal, ayat 5 atau 6 itu. Dan ketika manusia dibangkitkan, kanu lahum a'da, kanu, para sesembahan tersebut, nabikah, malaikatkah, orang solehkah, batukah, pohonkah, bi ibadatihim kafirin. Kanu lahum a'da, sesembahan tersebut menjadi musuh untuk para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan para sembahan tersebut mengingkari peribadatan mereka. Ente yang nyuruh siapa? Kami nggak pernah suruh. Gimana sakit hatinya itu ya?
mengharapkan pertolongan dari Tuhan yang mereka sembah, tak taunya Tuhannya mengingkari peribadatannya. Yang suruh sembah saya siapa? Saya di dunia batu. Apalagi kemudian Nabi dan Rasul, wali dan orang saleh, mereka akan mengingkari. Jadi tauhidnya adalah syaitan yang menyuruh orang ini untuk menyembah sesembahan-sembahan tersebut. Jadi wahyu Allah untuk semua Rasul sama, seruannya sama, dan ini salah satu di antara tugas para Rasul, menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, sebelum Nabi Muhammad, seorang Nabi dan Rasul itu diutus kepada umatnya saja khusus. Nabi Muhammad untuk segenap umat manusia, bahkan jinnya. Itu bedanya. Kana an-nabiy yub'atsu ila ummati khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Dulu seorang nabi itu diutus kepada umatnya saja khusus, sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Oke jamaah, dan bermanfaat. Inilah kaidah hari ini, bahwasanya kaidahnya berbunyi dengan sebuah pertanyaan. Untuk apa kita dan jin diciptakan? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kaidah ini kita bisa memahami apa itu tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini adalah kenapa semua kita diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.